Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya banyak yang jawab salam nih, cuma sedikit nih. Ini ibu ada nih bu. Bu, sekali lagi ya, jawab salam saya bu ya. Yang gak jawab salam saya doain lakinya kawin lagi. Wah ya amin itu terlibat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut dia lakinya kawin lagi. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة أحباب المصطفى para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang sama-sama kita hormati sahibul majlis, guru kita bersama Al-Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan mata'ana Allah bitul hayati wa hafizallah umuruh wa kassarallah amsalah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa ingin kita hormati para orang tua kita, Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri, Al-Habib Abdillah bin Hasan Al-Jufri, Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Atas, dan segenap kepada terkhusus Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Atas yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita, dan kepada para habaib ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para kiai, para asatiz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita. Tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, kita doakan mudah-mudahan para guru kita ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan ilmunya sehingga bisa menuntun kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di siang yang berbahagia ini, dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan kedua langkah kaki kita dari rumah kita, dari tempat kita masing-masing menuju tempat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang ini Allah Subhanahu wa taala pun menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Fadhkuruni azkurkum wa man zakarani fil mala zakartu fil mala." Sebutlah namaku, azkurkum, niscaya aku akan menyebut nama kalian. Kita disebut nama kita bukan dari lisan seorang pejabat atau seorang yang hartawan, akan tapi nama kita
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa orang yang menyebut namaku di halayak orang ramai, niscaya aku pun akan menyebut nama mereka di tempat yang ramai. Ini di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah berbangga-bangga dengan kita di perkumpulan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan siang berbahagia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengucapkan salam kepada kita semuanya. Allah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min 'abdin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang hamba yang muslim dia mengucapkan salam kepadaku. Berapa banyak pada siang ini kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila raddallahu ruhi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta arudda alaihi salam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada salam orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala malah menyatakan malaikat yang mana tugasnya malaikat ini berkeliaran di bumi. Innal malaikata sayahin yuballighuni salam, sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di bumi. Apa tugasnya? Bahwasanya tugas malaikat ini bahwasanya dia menyampaikan salam. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasul, hadza fulan bin fulan." Orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, berkahnya, rahmatnya bukan saja tertuju kepada dirinya, akan tetapi orang tua kita pun disebut oleh malaikat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebahagiaan mereka orang-orang yang tidak pernah kering lisannya di dalam mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini dari jam 8 sampai jam 12 sampai selesai, melainkan semuanya ini ungkapan rasa syukur kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman kepadanya untuk bergembira, untuk senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Al-Imam Suyuti mengatakan rahmatul uzma, rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah yang Rasul katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk rahmat, untuk kasih sayang daripada alam semesta ini. Dikisahkan bahwasanya setelah kematian daripada Abu Lahab, kenal Bu Abu Lahab, Bu? Bu, kenal Abu Lahab enggak? Kenal di mana? Memang pernah ketemu? Dikisahkan ketika Abu Lahab meninggal, setelah kematian daripada Abu Lahab, ada seorang yang bermimpi Abu Lahab.
Orang tersebut bertanya, "Ma haluk ya Abu Lahab?" Bagaimana keadaan wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab, "Ana finnar." Aku di dalam neraka. Illa yakhaffafu anni azabi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meringankan azabku setiap datang pada hari Senin. Dengan sebab apa Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Lama basyaratni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Suwaibah Aslamiyah, budaknya, mengabarkan kepada Abu Lahab, "Wahai tuanku Abu Lahab, keponakanmu, anaknya Abdullah telah melahirkan seorang paman, yang mana dia tidak tahu bahwasanya keponakannya tersebut besarnya akan menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala." Akan tapi saat itu Abu Lahab gembira dan senang. Saking senangnya Abu Lahab, Suwaibah Aslamiyah dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Hanya dengan sebab ini, seumur hidupnya hanya sekali Abu Lahab gembira senang kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama membuat syair, "Iza kana hadza kafirun ja'a zammuhu bitsabat siyadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal isnaini daimah yakhaffafu anhu bisururi ahmadah. Famal zannu bil abdi wa kana tulu umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada." Apabila ini orang kafir, yang sudah jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala nyatakan Abu Lahab kekal di dalam neraka. Ata annahu yaumal isnaini daimah, akan tetapi ketika setiap hari Senin bahwasanya Abu Lahab yakhaffafu anhu bisurir ahmadah, diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famal zannu bil 'abdi wa kana tul umruhu. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saban hari, saban minggu, saban bulan, saban setiap datangnya Rabiul Awal, ia gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhada, dan dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Lahab yang seumur hidupnya dia gembira senang kepada Nabi Muhammad, Pak. Setelahnya ia memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak sia-siakan daripada kegembiraan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang saban hari kita dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita, lisan kita tidak pernah kering di dalam salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhadah, dan kita mati dalam keadaan bertauhid bahwasanya tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diluratkan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ketika beliau menjahit di malam hari, fadu'at ibrah wa atfa siraj, bahwasanya jarumnya jatuh dan pelita lampu di dalam rumahnya mati, sehingga Sayyidah Aisyah mencari-cari jarum yang kecil tersebut yang jatuh dalam keadaan gelap gulita, tidak ada sinar. Tiba-tiba rumah tersebut terang dengan cahaya yang melebihi daripada cahaya lampu sebelumnya.
Maka Aisyah melihat sumber cahaya tersebut ternyata dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam rumahnya. Maka Aisyah berkata, "Ma adwa'uka wajhak ya Rasulullah." Alangkah indah bercahayanya wajahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita ini menerangi cahaya kita yang gelap gulita sebagaimana wajah Nabi Muhammad menerangi rumahnya ketika Sayyidina Aisyah kehilangan jarumnya. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman la yarani yaumal qiyamah." Celaka, sengsara, rugi orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Faqalat Aisyah, maka berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, man la yaraka." Siapa orang yang rugi? Siapa orang yang celaka, yang tidak mampu melihat wajahmu yang indah di hari kiamat ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzi la yusalli alayya, alladzi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi." Orang yang tidak berselawat kepadaku, kata Rasulullah, ketika dia mendengar namaku disebutkan di hadapannya. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ini orang, janganlah kita sampai termasuk orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad di hari kiamat. Janganlah sampai kita terpisah dari rombongan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah lisan kita ini untuk bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau mengatakan bahwasanya aurat fi akhir zaman, bahwasanya wirid di akhir zaman yang paling bermanfaat untuk umat ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal istighfar. Dua ini yang sangat ditekankan oleh beliau di akhir zaman ini. Kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali, guru kita bin Syabaka bin Salim, beliau punya hajat bahwasanya untuk membangun daripada pendidikan, daripada agama di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan daripada hajat beliau Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mencetak daripada generasi muda, generasi yang mencontoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ada salah satu daripada guru saya. 23 tahun yang lalu beliau ini tinggal di Bekasi. Dan saya punya majlis Syifaul Qulub, bahwasanya beliaulah yang pertama kali duduk membaca ratib mengajar dan menamai majlis saya Syifaul Qulub. Dan baru sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya silaturahmi kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan daripada segala urusannya, daripada hajat urusannya, memikirkan daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat saya punya guru bahwasanya ketika itu beliau satu pesawat ingin pergi ke Singapura, satu pesawat, dan sampingnya ini seorang pendeta, seorang Kristiani. Ngobrol lama-lama akrab di pesawat.
Maka saya punya guru ini bertanya kepada seorang pendeta ini, wahai pendeta, ini pendeta tahu sama-sama memperkenalkan diri, yang satu seorang zuriyah Nabi Muhammad, yang satu seorang pendeta. Wahai pendeta, sejujurnya apa yang kamu khawatirkan daripada umat Islam? Ini pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan yang vital, yang sangat penting, yang sangat dirahasiakan. Maka pendeta itu pun sebenarnya berat ingin menceritakan itu. Akhirnya bercerita juga ini pendeta, bahwasanya Habib, bahwasanya yang kami tidak mengkhawatirkan kalian dengan banyaknya orang yang hadir dalam acara-acara tabligh akbar. Kami tidak khawatir, tidak takut dengan banyaknya kalian membangun daripada masjid-masjid. Lalu apa yang kamu khawatirkan dari kami? Yang kami sangat khawatirkan adalah tempat-tempat di mana di situ dididik anak-anak muda mengenal daripada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sangat dikhawatirkan. Makanya misionaris yang paling dia tuju adalah pesantren-pesantren yang mencetak daripada generasi anak-anak muda. Banyak anak-anak muda kita yang dirusak oleh mereka. Sekarang mau di kota, mau di kampung sama aja, Pak. Sama aja pergaulan mereka, nggak bisa kita hindarkan. Kenapa? Karena canggihnya daripada teknologi kita. Orang Wonosobo terkadang punya temannya orang Sumatera, punya temannya orang Kalimantan, ada yang sampai Eropa. Bener nggak? Dengan apa perkenalannya? Hah? Media sosial. Ketika mereka salah menggunakan media sosial tersebut, maka hancurlah daripada masa depan mereka. Makanya tidak ada bedanya daripada anak-anak muda yang ada di kampung, yang ada di kota, karena rusaknya mereka kebanyakan daripada media sosial. Oleh karenanya orang tua di akhir zaman ini tidaklah mudah mendidik mereka, anak-anaknya menjadi anak-anak yang diharapkan oleh setiap orang tua, anak-anak yang soleh. Butuh perjuangan ekstra dan pengorbanan di dalam memerhatikan daripada waktu-waktu mereka. Ada hadis Nabi SAW yang saya dengar dari guru saya, bahwasanya Rasulullah SAW katakan, ya'ti ala nasi zamanun ala ummati rajulun an yurabbiya jarwan khairun lahu an yurabbiya waladan min sulbi. Akan datang suatu zaman atas umatku, kata Nabi Muhammad SAW, orang tua, maaf, seorang mendidik anak anjing ini lebih gampang nurutnya ketimbang dia mendidik daripada anak kandungnya sendiri. Masya Allah, bener nggak ini Pak Adis? Hah? Orang mendidik anak anjing nurut butuh nggak lama Pak. Tapi zaman sekarang bayangkan, banyak nggak anak dipintarkan oleh orang tuanya di sekolahan sampai sekolah yang paling tertinggi, dan akhirnya dia menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bener nggak? Banyak orang butuh ekstra kita mendidik daripada anak-anak muda kita, daripada anak-anak kita, karena mereka syababul yam rijalul ghad. Karena pemimpin hari ini adalah cikal bakal daripada pemimpin di kemudian hari. Makanya perbanyaklah daripada bantulah mereka, orang-orang yang sedang berdakwah, mencetak daripada generasi daripada anak-anak muda Islam. Karena tidaklah semua yang berjalan dengan baik jikalau seorang ulama dan seorang agniya yang dilimpahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berjalan bersama-sama.
Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak daripada para agniya, orang-orang berharta yang mereka menyumbangkan harta mereka untuk mempermudah daripada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang mulia ini, tidaklah keluar kita dari majlis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah kabul segala hajat kita, dan tidaklah kita keluar dari majlis yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita. Allah jadikan anak-anak kita ini anak-anak yang saleh, anak-anak yang mengikuti daripada generasi Islam, yang mengikuti daripada jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah 12:30 ini, waktunya makan siang, Bibi. Ini terus apa udah? Wajahnya kayaknya wajah-wajah permohonan mau makan maksudnya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi saya kepada guru saya ini menjadikan keberkahan daripada pertemuan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.